Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya balik lagi setelah sekian lama nggak ngevlog ya, karena banyak banget kegiatan yang harus dilakuin. Sekarang akhirnya ngevlog lagi, pasti di channel Heru Satrio. Dan hari ini sebenarnya Heru pengen sharing sesuatu yang cukup merubah hidup, yang akhirnya memikirkan untuk harus ada yang dirubah dari hidup gue. Apa? Ini dia. Mungkin kalau ngelihat di vlog pertama, vlog kedua, vlog ketiga, dan vlog keempat, semuanya isi tentang makanan, cara makan yang barbar, cara makan yang nggak sehat, nunjukin ke teman-teman semua cara makan yang nggak patut untuk dicontoh, yang akhirnya bukan menimbulkan hal positif, malah mendatangkan banyak hal negatif. Kenapa saya bisa bilang mendatangkan banyak hal negatif? Karena saya sudah merasakan dampak dari apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah memikirkan apa saja yang saya masukkan ke tubuh saya, bagaimana kadarnya, kandungan gizinya seperti apa, sama sekali nggak pernah saya ukur, sama sekali nggak pernah saya perhitungkan. Yang penting saya rasa itu enak, saya makan, gitu. Sampai ada satu sisi kayak gini. Akhirnya ada triggernya sebenarnya. Di tahun lalu, 2019, tepatnya di bulan Agustus atau bulan November, pokoknya sebelumnya kenapa akhirnya nge-cut dulu untuk nge-vlog, karena harus ngerjain skripsi yang memang udah deadline dan harus sidang di bulan Agustus, ya kan? Harus sidang di bulan Agustus, dan pada waktu itu tuh kayak cuman punya waktu sekitar 5-4 bulan untuk bisa nyelesain, 4-5 bulan untuk bisa nyelesain itu, kebalik ya. 4-5 bulan untuk bisa nyelesain itu, yang akhirnya ya udah memutuskan untuk fokus dulu ke skripsi, fokus dulu pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diselesaikan, dan untuk vlog yang memang membutuhkan waktu yang nggak singkat ya, akhirnya untuk harus di-cut dulu untuk beberapa waktu. Sampai akhirnya dengan gaya makan yang tetap berlebihan, tidak pernah memikirkan apa yang dimasukin, berapa banyak total kalori yang dimakan dalam setiap harinya, terjadilah sesuatu pada bulan Agustus. Setelah melakukan skripsi, pokoknya setelah sidang skripsi itu selesai, saya pergi ke Bali waktu itu untuk ada salah satu pekerjaan di sana. Sampai pada waktu itu pergi ke Bali, ingat banget, di bulan Agustus. Karena ada salah satu pekerjaan, saya harus menuntaskan pekerjaan saya di Bali. Habis itu harus ke kota-kota lainnya gitu deh, pokoknya ada roadshow gitu. Sampai pada akhirnya di Bali itu saya merasakan hal yang tidak normal ya. Saya merasakan hal tidak normal terjadi pada diri saya, diantaranya haus terus, pengen minum terus. Bayangin dalam satu hari saya bisa minum kayak, kan orang normal 2,5 liter ya, saya mungkin bisa 5-7 liter dalam satu hari, tapi badan saya tetap ngerasain haus. Dan saya, buang air kecil yang terus menerus gitu loh. Ya, bukan cuma itu aja, bukan cuma minum yang banyak yang pengen dimasukin ke dalam tubuh, bukan air yang diperlukan intensitasnya tinggi, bukan cuma pengen pipis terus, bukan cuma itu, tapi juga saya tuh kayak ngerasain kok badannya banyak yang kering ya, kok ada beberapa bagian yang gatel dan kering, dan itu saya pikir nggak normal. Terus berat badan yang tiba-tiba turun sampai dengan 7 kilo, padahal tidak melakukan diet sama sekali. Ngerti nggak sih? Itu deh pokoknya hidup saya sangat tidak normal pada waktu itu. Sampai saya pikir, pulang dari Bali, saya harus menuntaskan kerjaan di Jakarta. Habis itu mencoba untuk harus cek ke dokter spesialis penyakit dalam. Waktu itu karena rumah saya di Bogor, saya datang ke salah satu rumah sakit di Bogor, Rumah Sakit Azra, langsung booking untuk bisa ketemu sama Dokter Suryanto, yang atas juga Dokter Mamah, dan pengen sharing aja sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri gue saat itu, ya kan. Sharing lah sama Dokter Suryanto, aku bilang kalau berat badannya tiba-tiba turun 7 kilo, terus pipis terus, bawaannya pengen minum terus, udah gitu kulit juga pada kering. And ya, apa yang saya prediksikan ternyata terjadi. Diabetes. Gue diabetes. On my age, 29 tahun ya.
tiba-tiba ketahuan kayak penyakit diabetes gitu, dengan kadar gulanya hampir menyentuh angka 400. Itu sangat luar biasa banget. Udah gitu kolesterol juga yang tinggi banget kolesterolnya. Itu kalau nggak salah angkanya di angka 300 something gitu deh kolesterolnya. Dan juga disarankan untuk cek darah kan, semuanya dicek. Gula udah pasti, kolesterol, jumlah protein, dan apa tuh saya lupa, sampai tes urin segala macam waktu itu. Dan akhirnya ada kebocoran protein di lambung. Nah, pada waktu itu berat badan masih di angka 139 kilo setelah turun 7 kilo dari angka sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Gaya hidup sehat. Dokternya cuma bilang, kalau kamu nggak mau disuntik insulin, kalau kamu nggak mau minum obat diabetes terus-menerus in every single day, kamu harus merubah pola hidup kamu. Apa yang gue lakukan setelah itu? Workout. Setiap hari gue selalu berolahraga, entah itu di gym, entah itu di tempat kebugaran lainnya, atau di rumah ikutan Zumba dari video YouTube, atau ya pokoknya olah tubuh yang bisa gue lakuin ya gue lakuin saat itu sampai dengan sekarang. Gak cuman akhirnya memilih untuk memiliki gaya hidup sehat, at least olahraga, gue juga mengatur pola makan, mengurangi gula. I literally stop gula, sangat teramat stop gula, karena nggak mau terjadi apa-apa pada diri gue. Habis itu setelah stop gula juga makannya kayak yang awalnya ngurangin nasi, akhirnya nasi nggak dimakan. Terus makanan-makanan yang sifatnya junk ya, sampah, udah nggak dimakan. Gue nggak usah nyebutin deh contohnya apa, teman-teman juga udah jauh lebih ngerti. Makanan-makanan kayak gitu udah nggak dimakan. Terus lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah, mengkonsumsi daging yang memang tidak diolah berlebihan, kayak gitu aja lah. Pokoknya eat a real food. Kalau kata Mbak Dewi Huges, makan makanan yang disinari oleh matahari, ditanam di tanah, itu baik untuk dikonsumsi. Yang dari alam, yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagus banget untuk mencegah berbagai penyakit. Dan akhirnya itu gue aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gue. Surprisingly selain kadar gulanya kembali ke normal, kolesterolnya kembali ke normal, berat badan gue turun hampir 37 kg. Look at my... Ya kan kalau bisa dilihat dari video-video sebelumnya, gue mungkin lebih langsing ya. Oke, itulah akhirnya kenapa setelah video ini gue gak akan bahas lagi video makanan-makanan yang berlebihan. Mungkin nanti akan tetap ada video makan, tapi yang gue makan adalah makanan-makanan sehat ya. Dan juga mungkin lebih banyak sharing tentang hal-hal yang gue anggap memang positif. Olahraga, oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, olahraga apa sih yang lu lakuin, Her? Gitu. Olahraga apa sih yang lu lakuin sampai real bisa nurunin berat badan sampai 37 kg? Tujuan pertama gue pada saat gue melakukan olahraga, gue tidak berharap berat badan gue turun sebanyak itu. Yang gue harapkan adalah kolesterol gue tetap normal, gula darah gua normal, tekanan darah gua normal, pokoknya semua tentang kesehatan. Dan Allah kasih gua gift yang luar biasa, berat badan gua turun 37 kg. Yang gua lakukan adalah, pertama, gua treadmill 15 menit per hari, dan intensitasnya ditambah sesuai dengan kemampuan yang lu punya. Ya, suara motor guys. 15 menit per hari. Gue belum main beban, gue belum melakukan aktivitas kegiatan olahraga yang lain. Yang gue lakukan cuman treadmill dan jalan kaki 15 menit, karena badan gue harus menyesuaikan dulu. At least gue jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak pernah olahraga. Setahun tuh bisa dihitung berapa kali gue ngelakuin olahraga, dan tiba-tiba gue kayak pengen tiap hari gitu ngelakuin olahraga. Dan itu harus dibuat menyesuaikan tubuh gue sedemikian rupa biar bisa konsisten dan juga nyaman untuk melakukan apa yang gue pengen lakukan. Oke. Olahraga 15 menit ya, olahraga 15 menit gitu dalam satu hari. Itu kurang lebih hampir 20-25 hari gue lakukan olahraga 15 menit dalam satu hari gitu di tempat gym. Ya, habis itu treadmill 15 menit, jalan kaki, intensitasnya ditambah 5 menit. Kalau udah merasa kuat tambah lagi 3 menit, terus sampai 30 menit. Kalau gue merasa kuat tambah lagi 35 menit. Sampai sekarang gue sudah melakukan treadmill selama 60 menit per hari, ditambah ngangkat beban. Beda. Kenapa sih akhirnya lo memilih untuk angkat beban, Her, gitu kan? Ya karena gue kan gemuk,
dari 139 kg ya kan, sekarang di 102 kg, ini masih di angka 100. But it's okay, semua kan proses dan tujuannya bukan untuk kurus. Dengan berat badan turun sebanyak itu kan banyak kulit-kulit yang harus dikencangkan ya. Better ya kita lakukan dengan angkat beban. Olahraga lain apa yang dilakuin selain treadmill, angkat beban ya di tempat gym? Kadang-kadang gue zumba barengan sama teman-teman gue, ada zumba strong atau zumba dance, atau juga lari di tempat ranah publik kayak di lapangan atau muterin komplek kayak gitu-gitu sih pokoknya. Atau juga zumba di rumah. Pokoknya kapanpun kamu bisa olahraga, silahkan olahraga, karena olahraga itu penting banget buat meningkatkan imun tubuh dan melancarkan peredaran darah. Oke, makanan yang dimakan awalnya gimana? Ini yang cukup sulit sebenarnya. Karena biasa makan makanan yang memang sampah gitu, tiba-tiba harus ke makanan yang sehat banget. Yang tadinya tiap pagi yang dimakan bisa ayam cepat saji, sekarang yang tiap pagi dimakan itu kayak telur rebus 3 sama kuning-kuningnya ya. Telur rebus, telur bulat gitu 3 sama kuning-kuningnya, plus pisang biasanya 2, atau kalau ada tahu tambahin tahu. Pokoknya makan deh sekenyang-kenyangnya, tapi yang tidak digoreng. Lebih banyak yang direbus, yang tidak pakai MSG yang berlebihan. Kalau siangnya apa? Gue siang makan sayur sebanyak-banyaknya, makan daging sebanyak-banyaknya yang gue mau ya, makan kacang sebanyak-banyaknya yang gue mau, tapi dengan porsi yang dengan cara pengolahan yang memang sehat, tidak digoreng atau tidak diberi MSG berlebihan. Pokoknya tidak diolah berlebihan, tidak menambah bumbu-bumbu berlebihan. Ya pokoknya gitu deh. Ya, emang awalnya susah tapi lama-lama ya bisa dilakuin gitu. Kalau sore ke malam makanannya apa? Buah banyak, sayur makan lagi kayak capcay, sayur bening, dibikin sendiri di rumah juga banyak. Banyakin aja potongan-potongan bawang merah, bawang putih, cabai biar lebih sedap, biar lebih enak ketika dimakan. Terus apa lagi yang ngelakuin? Karena gue punya lambung, gue juga harus memperkuat lambung gue. Gue biasanya minum mengikuti saran Dr. Zahidul Akbar, gue minum kayak infused water tapi isinya rempah gitu. Ada kunyit, ada temulawak, ada kapulaga, kadang-kadang ada kayu manis, ada serai, ada jahe, dan ya gue kasih gula aren, real gula aren ya, yang dari nira itu loh, bukan yang gula merah biasa gitu. Harus bisa cari dan harus bisa bedain. Kalau misalkan susah buat dapetin gula aren, bisa teman-teman pakai madu, tapi real honey gitu, madu asli, bukan madu yang memang dicampur sama gula. Kenapa? Karena gue memang menstop gula gitu dalam hidup gue. Ya pokoknya gitu deh buat teman-teman ya. Kalau misalkan pengen hidup lebih baik, dimulai dari diri lo sendiri. Jangan sampai kayak gue berubah ketika udah ada trigger yang memang negatif. Stay healthy, tetap sehat, pikiran selalu positif, insya Allah hidup kamu akan luar biasa dan baik-baik aja. Kalau yang ditanya, Ru, cita-cita lu apa? Kalau dulu cita-cita gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi apalagi tuh model, gue pengen jadi artis. Sekarang ditanya, Ru, cita-cita lu apa? Gue pengen cita-cita gue cuma satu. Gue pengen ketika waktu gue meninggal, gue pengen ya udah gue meninggal aja, bukan karena sakit dan ngerepotin orang lain. Follow, subscribe, komen, dan share ke berbagai sosial media kamu. Thank you.